Cerita ini berawal dari Patricia, seorang psikolog yang sedang diwawancara tentang buku terbarunya. Buku itu membahas pengaruh film terhadap keharmonisan hubungan rumah tangga. Di sisi lain kita berkenalan dengan Pablo, seorang mahasiswa pascasarjana jurusan psikologi yang juga bekerja sampingan sebagai aktor. Saat itu Pablo sedang syuting film bersama 3 orang artis wanita. Setelah syuting, Pablo pergi ke rumah Dolores, seorang wanita yang ternyata bersedia menjadi aktris dalam film yang diproduksi Pablo sendiri. Namun kunjungannya terpaksa dipersingkat, karena Leonel, suami Dolores, sudah pulang ke rumah. Sementara itu, Patricia menghabiskan malam dengan makan malam bersama suaminya, Humberto, dan anak mereka, Miguel. Di meja makan, Miguel mengumumkan bahwa Miguel akan mengajak pacarnya, Amanda, untuk menginap di rumah mereka. Patricia langsung marah mendengarnya, karena Miguel dikenal sering berganti-ganti pacar hampir setiap minggu. Menjelang tidur, Patricia mengajak Humberto untuk bermain. Tetapi Humberto menolak dengan alasan asam lambungnya sedang naik. Patricia pun merasa kecewa dengan penolakan itu. Keesokan harinya, Patricia pergi ke kelas yoga bersama temannya Rebecca. Di sana, Rebecca mengaku tertarik pada pelatih yoga mereka dan mendorong Patricia untuk menggoda si pelatih. Namun Patricia menolak hal tersebut dengan tegas, dengan alasan bahwa dirinya sudah menikah. Di kantor, Leonel yang baru sampai tiba-tiba melihat para stafnya sedang asyik menonton sebuah film. Leonel hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pemeran wanita di film itu ternyata adalah istrinya sendiri, Dolores. Leonel mengenalinya dari tato persis di leher Dolores. Dengan cepat Leonel menyuruh stafnya berhenti menonton dan kembali bekerja. Sementara Leonel sendiri mulai menyadari betapa seriusnya masalah ini. Sementara itu Dolores menelepon Pablo dengan panik. Dolores memberitahu bahwa tanpa sengaja, Dolores telah membagikan link video itu kepada seorang teman. Sayangnya, akun temannya diretas dan video itu dicuri, lalu diunggah ke internet oleh si peretas. Dolores ketakutan setengah mati, yakin bahwa Leonel akan membunuhnya jika tahu. Pablo yang mendengarnya ikut panik. Pablo mendesak Dolores untuk menghapus video itu secepat mungkin, dan dengan yakin mengatakan bahwa Leonel pasti sudah mengetahuinya, karena konten semacam itu sangat mudah menjadi viral. No sé qué hacer. El video ya es público. Déjame explicarte. Tú mira amablemente a mi casa y me va. Di tempat lain, Patricia sedang makan siang dengan Rebecca. Rebecca iseng bertanya apakah Patricia dan suaminya, Humberto, masih bermain bersama. Patricia menjawab jujur bahwa sudah hampir 3 bulan tidak. Rebecca lalu memberi saran yang agak ekstrim. Coba kamu ceraikan Humberto saja. Patricia tidak nyaman dan langsung mengalihkan pembicaraan. Patricia balik bertanya, apakah Rebecca masih menjadi Lady Ani-Ani untuk pria beristri? Rebecca mengaku iya, dan bahkan yakin pria itu akan meninggalkan istrinya. Mendengar itu, Patricia yang khawatir menyarankan Rebecca untuk datang ke kantornya, karena sepertinya temannya itu butuh bantuan psikolog. Cerita beralih ke Miguel yang sedang berkencan dengan Amanda. Mereka tidak sengaja bertemu dengan Lorena. Ternyata pacarnya Pablo. Akhirnya, mereka memutuskan untuk double date. Saat obrolan, Miguel tahu bahwa Pablo adalah mahasiswa psikologi. Miguel menyarankan Pablo untuk minta saran saja pada ibunya, Patricia, untuk menyelesaikan tesisnya. Sementara itu, di rumah, Leonel menghadapi Dolores mengenai video tersebut. Tapi, alih-alih menceraikannya, Leonel malah memerintahkan Dolores untuk memberitahu identitas aktor pria dalam video itu. Leonel ingin berurusan dengan pria tersebut. Dengan ketakutan, Dolores mengaku tidak kenal, karena mereka hanya bertemu di internet. Malam harinya, Patricia sekali lagi mencoba mengajak Humberto untuk bermain. Tapi Humberto kembali menolak, membuat Patricia kesal dan memutuskan untuk tidur di kamar tamu. Di sana, sendirian, pikirannya mulai melayang kepada sang pelatih yoga. Keesokan paginya, Humberto memberitahu Patricia bahwa Humberto harus pergi untuk urusan bisnis selama 1 minggu. Sebelum berangkat ke kantor, Patricia bertemu dengan Pablo yang ingin meminta saran mengenai topik tesisnya. Patricia lalu mengundang Pablo untuk membahasnya lebih lanjut di kantornya. Di kantor, Pablo akhirnya menemui Patricia. Patricia bertanya tema apa yang ingin Pablo angkat dalam tesisnya. Pablo menjawab bahwa Pablo ingin meneliti tentang pengaruh media sosial terhadap kehidupan pribadi seseorang. Menurutnya, di zaman sekarang orang-orang justru lebih banyak menghabiskan waktu di internet. Dan konten yang sering mereka lihat kebanyakan bertema tentang perselingkuhan. Pablo bahkan berpendapat bahwa generasi Patricia lah yang lebih banyak melakukan hal ini dibandingkan generasi muda. Patricia mulai terlihat tidak nyaman dengan pembahasan ini. Patricia lalu meminta Pablo meninggalkan alamat emailnya kepada sekretaris.
dan berjanji akan merekomendasikan beberapa buku yang cocok dengan topik tesis Pablo. Cómo los medios digitales están afectando. Yo estoy satisfecha. Es un caso muy particular. Que tenga buen día. Malam harinya, Patricia yang sedang membaca buku di kamarnya merasa terganggu oleh suara musik keras dari bawah. Patricia turun untuk menegur Miguel. Ternyata saat itu Miguel sedang berkumpul bersama Pablo dan para pacar mereka. Pablo langsung menyapa Patricia, dan terlihat terus berusaha menarik perhatiannya. Rupanya, Pablo sudah menyukai Patricia sejak pertemuan pertama mereka. Sebelum tidur, Patricia keluar kamar untuk mengambil air minum. Patricia mendengar suara berisik dari arah kolam renang. Setelah dicek, ternyata Pablo dan Lorena sedang bermain di sana. Patricia segera kembali ke kamarnya, namun sempat dilihat oleh Pablo yang menyadari bahwa Pablo sedang diperhatikan. Keesokan harinya, Pablo membantu Patricia menyiapkan sarapan. Pablo menggunakan kesempatan ini untuk bertanya apakah Patricia suka melihatnya bermain di kolam renang semalam. Pablo terus terang mengaku bahwa Pablo sudah menyukai Patricia sejak pertama bertemu. Sayangnya, percakapan mereka terpaksa berhenti karena Miguel masuk ke ruangan. No sé de qué me estás hablando. ¿Y dónde aprendiste? La vida, pero eso sí. La carne. Di siang hari, Patricia sedang memeriksa pasien ketika telepon dari Humberto masuk. Suaminya itu minta maaf karena tidak bisa merayakan ulang tahun Patricia hari itu, dengan alasan masih terjebak dalam perjalanan bisnis. Padahal kenyataannya, Humberto sedang berlibur bersama Rebecca. Ternyata selama ini mereka berdua berselingkuh, dan mungkin ini alasan sebelumnya Rebecca mendorong Patricia untuk berselingkuh juga, agar perbuatannya sendiri terasa lebih ringan. Sesampainya di rumah, Patricia mendapat kado ulang tahun dari Miguel. Anaknya itu lalu menyuruhnya ganti pakaian karena ingin mengajaknya makan malam. Rupanya Miguel sudah menyiapkan kejutan. Pesta kecil-kecilan di rumah, Pablo juga hadir dalam pesta itu, dan matanya terus mengikuti gerak-gerik Patricia. Saat ada kesempatan, Pablo menghampiri Patricia dan memberinya pujian, "Kau terlihat sangat cantik malam ini." Kemudian dengan sengaja, Pablo menumpahkan minuman ke baju Patricia. Rupanya itu hanya akal-akalannya agar Patricia pergi ke atas untuk ganti baju. Pablo mengikutinya lalu mendekati Patricia dan mengajaknya bermain. Setelahnya, Pablo bertanya kapan mereka bisa bertemu lagi. Patricia menjawab, "Aku akan beritahu anak dan suamiku, supaya Humberto mau menceraikanku. Setelah itu, aku bisa menikah denganmu." Mendengar itu, wajah Pablo langsung pucat. "Apa kau serius?" tanyanya khawatir. Patricia lalu menjelaskan bahwa Patricia hanya bercanda. Maksudnya, apa yang baru saja mereka lakukan adalah sebuah kesalahan besar, dan Patricia tidak akan mengulanginya lagi. Saat mereka turun, Patricia sedikit kaget karena Humberto ternyata sudah pulang lebih awal untuk memberi kejutan. Di malam itu giliran Humberto yang mengajak Patricia bermain, tapi Patricia menolak dengan alasan terlalu lelah. A mi marido y a mi hijo. ¿Ah? ¿Hablas en serio? Son para la mujer más hermosa de esta cachonda. Keesokan harinya, Humberto kembali menemui Rebecca. Kali ini, Rebecca mulai menunjukkan rasa cemburu karena Humberto lebih banyak menghabiskan waktu bersama Patricia. Sementara itu, Leonel berusaha mencari tahu identitas pria di video bersama istrinya. Dengan bantuan dua orang temannya, Leonel akhirnya berhasil melacak bahwa pria itu adalah Pablo. Mereka juga menemukan fakta bahwa Pablo adalah seorang aktor yang sering menggoda wanita-wanita yang sudah bersuami. Di sisi lain, Patricia mendapat pesan dari Pablo. Awalnya Patricia tidak ingin menemuinya lagi, tapi akhirnya ia bersedia datang ke rumah Pablo. Di sana, Patricia bertemu dengan seorang wanita bernama Lola. Patricia hampir saja pergi karena mengira Lola adalah pacar Pablo, tapi Pablo menahannya dan berkata pada Lola, "Ini cuma temanku." Pada saat yang bersamaan, Leonel menunjukkan foto Pablo kepada Dolores dan menanyakan di mana pria itu tinggal. Karena Dolores tidak mau menjawab, Leonel mengancam, "Kalau kau masih berani menemuinya lagi, aku akan menghabisi Pablo." Di tempat lain, Pablo ternyata menemui Rebecca. Terungkaplah bahwa Rebecca lah yang menyuruh Pablo mendekati Patricia. Tujuannya agar Humberto mau menceraikan Patricia. Karena merasa sudah berhasil, Pablo kini menagih bayaran. Namun Rebecca menolak dengan alasan Pablo tidak punya bukti rekaman video. Malamnya, Humberto kembali mencoba mengajak Patricia bermain, tapi lagi-lagi ditolak. Penolakan ini membuat Humberto kesal, sampai akhirnya memilih tidur di kamar tamu. Keesokan harinya Humberto melampiaskan kebutuhannya kepada Rebecca. Saat tahu Humberto sedang bermasalah dengan Patricia, Rebecca langsung memintanya untuk menceraikan istrinya saja. "Biar kita bisa menikah," katanya. Tapi Humberto menolak dengan alasan untuk apa menikah kalau selama 3 tahun ini hubungan mereka sudah baik-baik saja. Sementara itu Patricia justru mendatangi rumah Pablo. Kebetulan saat itu Pablo sedang menonton video. Pablo pun membujuk Patricia untuk mau membuat rekaman serupa.
Patricia yang sedang dalam kondisi emosional tidak stabil, akhirnya terbujuk. Sesampainya di rumah, Patricia disambut kejutan makan malam romantis dari Humberto. Hal ini langsung membuatnya merasa bersalah. Humberto bahkan sudah memesan tiket liburan akhir pekan untuk mereka berdua. Sayangnya, Patricia malah menolak dengan alasan ada pasien di hari weekend. Humberto pun marah dan menuduh Patricia punya selingkuhan karena belakangan ini istrinya terlihat menghindar. Patricia dengan santai membantah tuduhan itu. Di sisi lain, Pablo kembali menemui Rebecca. Pablo mengaku sudah mendapatkan bukti rekaman yang diminta, tapi ternyata Pablo tidak mau menyerahkannya. Alasannya, Pablo mengaku sudah jatuh cinta kepada Patricia. Pablo tidak peduli lagi dengan bayaran yang dijanjikan Rebecca. Rebecca yang sangat ingin menghancurkan pernikahan Patricia, diam-diam menyusup ke rumah Pablo untuk mencuri rekaman itu. Setelah berhasil, Rebecca mengirimkan salinannya kepada Humberto. Pada saat yang bersamaan, Lionel diam-diam memasang GPS pada tas Pablo agar bisa melacak keberadaannya. Humberto yang sudah melihat rekaman itu tentu saja sangat marah. Ironisnya, Humberto sendiri sebenarnya juga berselingkuh. Sementara itu Patricia kembali menemui Pablo. Kali ini dengan niat untuk mengakhiri hubungan mereka. Pablo jelas menolak, karena perasaannya sudah serius. Karena Patricia bersikeras, Pablo merasa selama ini dirinya hanya dipermainkan. No lo dejas. Porque no quiero. Pero por supuesto que has cambiado. No es lo mismo que tener. Sesampainya di rumah, Patricia sudah ditunggu Humberto yang sedang menonton rekaman video tersebut. Humberto meluapkan amarahnya, terutama karena tahu Patricia berselingkuh dengan teman Miguel sendiri. Patricia berusaha menjelaskan bahwa Patricia baru saja mengakhiri hubungan itu, dan selama ini tidak pernah ada perasaan cinta kepada Pablo. Yang dilakukannya hanyalah petualangan singkat belaka. Patricia juga tidak mau disalahkan sepenuhnya. Menurutnya, Humberto lah yang lebih dulu mengabaikannya, padahal saat itu Patricia sangat butuh perhatian. Karena itu, saat Pablo mendekati, Patricia tidak bisa menolak. Mendengar pembelaan itu, Humberto memilih untuk pergi dari rumah. Karena kemarahannya sudah tidak terbendung lagi. ¡Yo soy el cabrón! ¡Yo soy el hijo de la chinga! No estoy diciendo. No puedo hacerlo sola. Keesokan harinya, Rebecca terus mencoba menelepon Humberto. Tapi sekarang Humberto sama sekali tidak mau mengangkat teleponnya. Sementara itu, Lionel mendatangi rumah Pablo dengan niat tidak baik. Sayangnya, yang Lionel temui di sana hanya Lola. Pablo sendiri ternyata sedang pergi ke rumah Patricia. Saat tiba di rumah Patricia, Pablo bertemu dengan Miguel. Pablo pun berpura-pura ingin meminjam buku dari Patricia. Ketika akhirnya bertemu dengan Patricia, Pablo langsung menanyakan kenapa tidak pernah mengangkat teleponnya. Tak lama, Pablo mulai mendekati Patricia dengan maksud tertentu. Beruntung, Humberto dan Miguel datang tepat waktu. Mereka langsung mengusir Pablo dari rumah saat itu juga. Sesampainya di rumahnya, Pablo malah dihadang oleh Lionel. Lionel menghajarnya, tapi tidak sampai menghabisi nyawanya. Lionel punya rencana lain. Lionel ingin Pablo masuk penjara karena semua perbuatannya. Di sisi lain, hubungan Humberto dan Patricia justru membaik. Mereka berhasil berbaikan dan merayakannya dengan permainan yang sudah lama hilang. 6 bulan kemudian, terlihat Pablo sedang membeli buku karya Patricia. Sementara hubungan Patricia dan Humberto justru semakin romantis dan harmonis. Mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama.